Hari ini kita akan membahas tentang modul IPS yang nanti ada soal ditanyakan, yaitu tanggung jawab warga negara global. Berapa soal nih Pak? 2 soal. Ya, tandain ya, 2 soal IPS-nya. Tanggung jawab warga negara global, yang pertama namanya polusi. Polusi udara, air, tanah itu juga menjadi tanggung jawab warga negara global. 2 soal Bapak Ibu ya. Yang kedua, pemanasan global atau global warming. Global warming juga menjadi isu tanggung jawab warga negara global. Ya. Yang ketiga adalah kemiskinan. Yang ketiga adalah kemiskinan ya. Yang ketiga adalah kemiskinan ya. Sekali lagi ini 2 soal Bapak Ibu ya. Tanggung jawab warga negara global itu 2 soal. Yang ketiga adalah kemiskinan ya. Kemiskinan merupakan semua tanggung jawab warga negara global. Yang keempat, pemusnahan makhluk hidup atau namanya biodesertivitas. Pemusnahan makhluk hidup namanya biodesertivitas. Misalnya orang hutan di Papua, di Kalimantan lama-lama makin hilang, berarti tanggung jawab warga negara global. Atau hutan-hutan di Indonesia, di Brazil, Amerika Latin sudah mulai terkikis, itu merupakan tanggung jawab warga negara global. Genosida ya, genosida ini pemusnahan ya, pemusnahan etnis, ras, suku, agama yang diusir secara paksa, misalnya secara paksa, pengusiran secara paksa, seperti misalnya Rohingya ya, seperti misalnya Rohingya itu merupakan tanggung jawab warga negara global. Yang ke-6 itu adalah penipisan sumber daya alam ya. Penipisan sumber daya alam. Penipisan sumber daya alam merupakan juga tanggung jawab warga negara global. Yang ke-7 adalah ledakan populasi penduduk ya, atau angka kelahiran yang tinggi. Itu juga menjadi tanggung jawab warga negara global. Yang ke-8, perlindungan data terhadap hacker ya. Perlindungan data terhadap data online ya, terhadap serangan cybercrime atau hacker, itu juga menjadi tanggung jawab warga negara global. Ya, tanggung jawab warga negara global. Ke-8 inilah yang ini ya, yang apa namanya? Yang akan keluar ya, yang akan keluar di soal seleksi akademik ya. Di soal seleksi akademik ini 2 soal ya, 2 soal yang keluar di seleksi akademik. Tanggung jawab warga negara global. Warga negara global adalah warga negara dunia, Bapak Ibu ya. Global, antar bangsa, antar dunia ya. Ini tanggung jawabnya. Tanggung jawab seluruh makhluk bumi lah, ibarat kata. Tanggung jawab seluruh makhluk bumi. Polusi, pemanasan global, global warming, kemiskinan, pemusnahan makhluk hidup, genosida, ya contohnya Rohingya, penipisan sumber daya alam, ledakan populasi penduduk atau angka kelahiran yang sangat tinggi, dan perlindungan data ya, perlindungan data secara online dari serangan hacker. Ingat, catatan ini penting ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Menjawab soalnya terlalu gampang kalau udah paham catatan ini. Contoh soalnya di bawah ini. Kenapa saya bilang pakai catatan dulu, saya sebarkan catatan dulu. Biar Ibu menulis dahulu. Jadi saya nggak lagi repot ya. Atau di print dahulu, saya nggak lagi nunggu-nunggu tulis lah Pak. Ini nggak lagi. Ya. Jadi catatan saya berikan duluan untuk apa? Menjawab soal tuh jadi mudah ya. Contohnya soal ini, soal UP 2022. Banyak kasus telah terjadi di seluruh media massa global, antara lain adalah yang pertama namanya pemanasan global. Sekali lagi catatan itu sangat penting Bapak Ibu ya. Pemanasan global. Yang kedua adalah penyebaran tenaga kerja Tiongkok. Yang kedua ya, ini 1, ini 2, ini 3. Yang ketiga serangan terorisme. Yang keempat gelombang pengungsi ke tetangga yang berperang. Yang kelima, peluncuran satelit angkasa yang meledak di suatu negara. Di antara kasus di atas, contoh yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah, ya udah gampang.
Ya, cuman jawabannya pemanasan global. Jadi jawabannya itu yang C. Kenapa saya bilang ini gampang dua soalnya? Karena tadi sudah duluan saya beritahukan ini, catatan ini ya. Sudah saya beritahukan catatan ini ya, tanggung jawab warga negara global adalah yang pertama itu adalah tadi namanya polusi. Yang kedua pemanasan global. Yang ketiga kemiskinan. Yang keempat pemusnahan makhluk hidup. Ada suaranya, Pak. Suara saya jelas. Ya, suara saya sangat jelas kayaknya. Cek, cek, cek. Suara saya jelas apa Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Kalau Jelas, yang Pak. Jelas kalau banget, yang Pak. jelas, Jelas. itu tolong dinyalakan. Mantap, Pak. Mantap. Prospek Mantap. yang nggak jelas, yang tidak suara itu Ibu, suara Ibu di laptop atau di Jelas, Pak. ya. Itu yang belum ada suaranya join dulu di audio. Iya, itu saya bilang tadi. Benar sekali, yang tidak ada suara join di audio. Jadi ini kan masalah teknis di sana, bukan di kita maksudnya itu. Ini ya. Jadi yang tidak ada suara ya Ada lampu hidupnya. sebenarnya mudah ya. Oke. Kalau ada catatan ini Bapak Ibu, saya ulangin, ini sangat mudah soalnya karena dikasih soalnya cuman ya seperti ini. Dikasih beberapa pilihan ya, jawabannya tergantung kita pahamin ya. Oke, tadi ini jawabannya adalah tanggung jawab warga negara global. Pilihannya cuma satu. Global warming yang nomor satu ini. Jawabannya C. Ya, mudah sekali Bapak Ibu ya, tak terlalu sulit. Yang sulit tuh IPA matematika, yang itu aja, yang lain aman lah. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini tidaklah terlalu susah. Ya, jawabannya A. Ya, biar ingat ya, kasih istilahnya Pak. Ya, kasih istilahnya kalau main cepatnya ini ya polusi, ya pemanasan. Gimana kasih istilahnya nih, kemiskinan. Ya sering-sering aja lah nih, ini enggak terlalu nggak terlalu sulit lah cara ngapalnya tuh. Kenapa? Karena nampak langsung ya, nampak langsung di sini. Ya. Soalnya nih, banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberantasan. Ingat ya, dua soal Pak Ibu ya. Dan menguasai pemberantasan di seluruh media massa global antara lain adalah A. Pemanasan global, nih soalnya juga ya, soal yang paket B ya di 2022 sama juga. Jawabannya dipilih A katanya. Yang pertama, pemanasan global, penyebaran tenaga kerja, serangan terorisme, gelombang pengungsi, peluncuran satelit. Yang manakah tanggung jawab warga negara global? Yang sudah jelas, jawabannya C. Ya, sudah jelas sekali jawabannya C. Karena ini tidak terlalu sulit, karena dikasih langsung ke soal. Nah, seperti ini lagi soalnya. Dua soal Bapak Ibu ya. Ingat, dua soal. Dua soal ya lumayan banyak, dua soal tuh. Yang menjadi tanggung jawab warga negara global yang dimaksud adalah yang pertama katanya. Yang pertama adalah ISIS. ISIS. Yang kedua polusi udara. Ketiga komunis Cina. Keempat kemiskinan. Kelima pesatnya informasi dan komunikasi. Dari paparan di atas, yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah ya tadi kan polusi ya. Polusi masuk nih, polusi. ISIS nggak masuk, komunis nggak masuk, kemiskinan ada masuk. Ya. Gimana supaya bersuara ini leh? Jadi jawabannya adalah yang 2 dan sudah sedimutnya itu tidak berarti 2 dan 4. Oke. Jawabannya 2 dan 4 ya Pak Ibu ya. Tidak sulit Bapak Ibu ya. Dua soal ini tidak ada suara Pak, ada. Join ntar ya, saya kasih tahu dulu. Saya ini kesalahan teknis di ibunya, ada suara saya. Otomatis ini moodnya ini kayak kembali ulang, lihat ah. Suara Tidak ibu, apa-apa kan dia kembali ulang. suara ibu tuh ada. Dia tidak bisa mendengar suara kita, Pak. Nah, itulah saya bilang tadi aneh jadinya. Ya. Nah, itu yang aneh ya. Nah, saya bisa dengar suaranya, tapi dia dengar suara saya, itu ada yang salah. Join aja itunya. Ya. Oke, gampang Pak Ibu ya. Soal ini ya tidak terlalu susah ya Pak Ibu. Nah, join audio, klik audionya. Iya, sudah baca aja pesannya. Terlalu mudah itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sama juga soalnya. Dikasih banyak-banyak pun seperti ini. A. Polusi udara.
B. Pemimpin politik. Warga negara. C. Penipisan sumber daya alam. D. C. Pemusnahan biodiversitas. C. Ledakan populasi penduduk. Islamisme, Buddhisme, ISIS. Pesatnya informasi. Tanggung jawab warga negara global berkaitan dengan nomor A. A benar. Yang ada A-nya benar. Maka yang A sampai D salah. Jawabannya mau nggak mau ke I. Selesai. Kenapa? Karena yang ada A-nya benar. Polusi udara merupakan tanggung jawab warga negara global. Makanya jawabannya langsung A. Yang ada A-nya benar. Jawabannya cuma yang I. Ya. Yang lainnya Pak. C. Penipisan ada. D. Pemusnahan ada. E. Ledakan populasi ada. Jadi jawabannya yang E. Ya. Tidak terlalu susah Pak Ibu ya. Malah gampang sekali. Berapa soal Pak? Sekali lagi tanggung jawab warga negara global 8 ini adalah 2 soal. Lumayan. Ya, lumayan. Tak terlalu sulit. Lagi Pak soalnya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Dikasih banyak-banyak pun kita seperti ini. Kalau udah tahu tanggung jawab warga negara global yang bukan atau yang tahu, gampang. Warga negara global dapat dipahami sebagai sebagai tidak ada batas geografi dan politik. Warga negara global mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian dunia. Nah, ini tanggung jawabnya adalah menjaga kelestarian dunia dan umat manusia. Perhatikan pernyataan berikut. A. Pesatnya informasi bukan tanggung jawab. Lengsernya bukan tanggung jawab. Hedonisme bukan tanggung jawab. Hedon ya, gaya hidup mewah. Paham komunisme bukan tanggung jawab. Konsumen, pemakai bukan. Polusi udara iya masuk yang F. Yang G masuk. Kemiskinan masuk. ISIS nggak masuk. Ledakan kelahiran masuk. Jadi jawabannya adalah yang E, F, G, G. Dikasih berapa Kak soalnya pun. Cuman memberitahu yang mana tanggung jawab warga negara global. Ya. Yang baru masuk pahami. Ya. Yang baru masuk pahamin. Tanggung jawab warga negara global sudah ada di sampingnya. Yang pertama adalah polusi udara. Ya, polusi Yang E udara. tidak Pak, yang E Pak. Yang E ya tidak yang FGH Pak. Iya sorry. Yang E tidak. Ya F. F. FGH. Iya cuma 3. F. G, H. Oke ya. Yang baru masuk tanggung jawab warga negara global itu ada di samping sini ya. Udah ada di samping sini. Sudah saya kasih tahu nih ya, tanggung jawab warga negara global, catatannya juga sudah ada Bapak Ibu. Tidaklah susah dipahamin, saya bilangin kenapa. Karena ini ya cuma 8 itu aja yang Ibu pahamin. Yang pertama polusi udara, yang kedua pemanasan global, ketiga kemiskinan, keempat pemusnahan makhluk hidup atau biodiversitas, kelima genosida, pemusnahan etnis, ras, suku, agama, contohnya Rohingya. Yang keenam, penipisan sumber daya alam, SDA. Yang ketujuh, ledakan populasi penduduk atau angka kelahiran yang tinggi. Yang ke-8, perlindungan data dari serangan hacker. Soalnya Pak Ibu, ada 2 soal di soal nanti pretest Bapak Ibu. Ya. Tinggal dikasih contohnya seperti ini. Yang A, pesatnya informasi komunikasi. Yang B, lengsernya pemimpin. Yang C, hedonisme. Yang D, paham komunis. Yang E, konsumen. Yang F, polusi. Yang G, pemusnahan. Yang H, kemiskinan. Sambil baca soalnya Bu ya. Yang I, ISIS. Yang J, ledakan kelahiran. Yang meningkatkan populasi penduduk. Yang menjadi, katanya, yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah, lihat yang di samping ini. Cocokkan aja. Ya, cocokkan aja. Ya, cocokkan Pak, ya cocokkan aja lah. Berarti yang jawabannya benar adalah yang mana di sini? Polusi udara masuk, berarti F. Pemusnahan masuk, berarti G. Kemiskinan masuk, berarti H. Ledakan populasi penduduk ada nih, H. Ledakan populasi penduduk berarti G. Jawabannya ini. F, G, H, J. Silahkan dipahamin. Soalnya seperti ini aja Pak Ibu ya. Tidaklah pusing kepala buatnya. Karena cuman ditanya tanggung jawab warga negara global. Ya. Tak usah pusing ya. Soalnya cuman kayak gini lah. Yang penting Ibu paham ini. Tanggung jawabnya apa ya? 8 ini. Ya 8 ini yang sering keluar. Ya udah.
Yang lainnya Pak nggak usah dihafal, 8-nya aja dipahamin. Ya, kok gitu Pak? Iya, memang seperti itu biar cepat memahaminya. Karena ini IPS ya terlalu mudah. Saya bilang kalau IPS ini terlalu mudah, tidak sulit ya. Tidak ada sulitnya. Ya, jadi terlalu gampang ya. Ini tinggal dicari aja soalnya seperti ini, dikasih banyak-banyak pun ininya, contoh-contohnya. Kita hanya mencari Itu kan begini kalau dia pakai speaker. tanggung jawab warga negara global. Kita hanya mencari tanggung jawab warga negara global. Oke, ya. Sudah paham ya? Sekali lagi saya ini kan, nah, dikasih banyak-banyak seperti ini. Polusi udara, pemimpin, penipisan, pemusnahan, ledakan populasi yang Islamisme, pesatnya informasi. Ditanya apa? Tanggung jawab warga negara global. Tengok di bawah ini ada. Tinggal kita kaitkan ya Pak. Ya udah. Polusi udara masuk, berarti A benar. Yang ada A-nya maka benar. Jawabannya cuma E, selesai. Ya. B Pak nggak masuk. C Pak, penipisan ada, penipisan sumber daya alam. C. Pemusnahan Pak masuk, biodiversitas. D. Ledakan populasi penduduk masuk, jawabannya I. A, C, D, E. Islamisme nggak masuk. Pesat informasi nggak masuk, jawabannya A, C, D, E. Ya. Jadi catatan itulah yang membuat Bapak Ibu nanti bisa ini ya, bisa gampang memahami. Yang terlambat ya nanti dia ada record untuk yang itu. Atau gampang lah. Ibu yang terlambat-lambat itu ada catatannya gampang. Ibu nanti ada soalnya Pak, ada soalnya. Hari Senin sampai nanti itu soalnya banyak nanti trewot-trewotnya. Ya sabar, tunggu PPKN sama IPS selesai, maka Ibu nanti mendapat soal yang sama IPA, IPS, PPKN-nya nyatu nanti. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Penelitian sejarah. Penelitian sejarah ini juga sekitar 2 soal ya, 1-2 soal. Udah pasti masuk ya. Jadi yang saya berikan modul-modul ini soal konsepnya yang sudah pasti masuk ya. 1-2 soal ya. Saya langsung aja 1-2 soal. Ya, 1 sampai 2 soal Bapak Ibu ya. Minimal Pak 1 soal, maksimal 2 soal. Iya, dan tadi kata kuncinya ini, tanggung jawab warga negara global, kata kuncinya cuma ini 8 ini. Ya udah yang lainnya nggak usah dipahamin, 8 aja. Tanggung jawab warga negara global, sudah beres. Ya. Soalnya Pak ada. Ibu enjoy aja. Saya sudah siapkan semua alat perangnya. Bagaimana memahami soal itu saya sudah siapkan semua. Jadi percaya saya dengan saya akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Oke? Penelitian sejarah memiliki langkah-langkah yang harus dilalui secara berurutan. Tadi saya bilang ini minimal 1 soal ya. Karena udah pasti masuk. 1 soal pasti masuk. Maksimalnya kadang-kadang keluar 2 soal. Keluar. Tapi yang udah pasti 1. Kadang-kadang 2. Ya, tergantung siapa yang buat soalnya, maksudnya mau buat 2 ini atau yang tanggung jawab 1 kan, tergantung aja. Tapi cara menghafalnya gampang ya, cara menghafalin aja gampang ya. Caranya Pak, tanggung jawab urutan dalam penelitian sejarah. Ibu hafal dulu heuristik, tik berarti mengetik ya. Kalau mengetik namanya itu tulisan ya, ditulis berarti tulisan ya, mengumpulkan tulisan atau sumber. Kalau saya ngapalnya tik ya. Heuristik, tik berarti itu ya informasi lah. Tik itu kan informasi, teknologi informasi komunikasi kan. Tik, heuristik itu ya kalau ini cara saya Bu ya, jangan nanti apa arti tik. Saya nggak mau gitu. Saya pakai cara saya. Ketika ada heuristik, saya ingat etik. Singkatannya teknologi informasi komunikasi. Berarti mencari ya. Penelitian sejarah langkah yang pertama adalah mencari dan menemukan informasi sumber. Ya, kata kunci adalah TIK, teknologi informasi. Berarti mencari informasi, TIK, komunikasi secara lisan dan tulisan. Mencari, mengumpulkan dan menemukan. Heuristik, TIK, mencari, mengumpulkan dan menemukan. Menemukan apa? TIK, informasi. Ya, menemukan apa? Informasi. Langkah yang pertama adalah heuristik. Mencari, mengumpulkan, dan menemukan informasi. Ya Pak Ibu, menemukan informasi. Tik aja, teknologi informasi berarti informasi yang ditemukan. Langkah kedua ada namanya kritik. Ya, langkah ini namanya Bu ya, nama yang pertama heuristik, nama yang kedua kritik atau verifikasi. Ya, namanya kritik, kalau nggak kritik nama lainnya verifikasi. Di sini harus ada yang namanya ada lembaga, ada tenaga ahli, ada data. Kalau ada lembaga, ada tenaga ahli, ada datanya,
itu namanya kritik. Nanti saya contohkan Bapak Ibu ya. Nanti saya contohkan ya. Sabar. Kritik ya. Ada data, ada lembaga, ada tenaga ahli. Itu namanya langkah kritik atau verifikasi. Yang ketiga, interpretasi. Artinya penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diketahui. Atau bahasa enaknya adalah menceritakan kembali secara langsung. Cerita secara langsung kepada orang lain. Cerita secara langsung kepada orang lain. Cerita secara langsung kepada orang lain. Oke, itu interpretasi. Contohnya nanti ya, habis ini ya, sabar. Yang keempat adalah histiografi. Grafi itu adalah seperti graffiti ya, gambar-gambar ya, grafi ya, gambar-gambar, film-film ya. Jadi histiografi ini adalah langkahnya menuliskan ulang sejarah lewat apa? Lewat buku bisa, ya grafi kan. Lewat buku bisa, lewat film bisa, lewat replika bisa, lewat penulisan ulang ini ya, berupa buku ya, atau berupa pakai blog juga bisa ya. Jadi rekonstruksi, film, replika, penulisan ulang pakai buku misalnya, buku sejarah, itu namanya histiografi, grafi, ya, grafi, gambar-gambar, ya, film-film, grafiti, ya, rekonstruksi, film, replika, penulisan ulang. Saya kasih contoh misalnya, contoh ya, saya bikin ya, contoh seperti ini saya bikin, contoh soal atau contoh inilah, contoh langkah-langkahnya. Saya menemukan di suatu wisata, tempat wisata saya menemukan yang namanya koin logam. Koin logam ini ada keterangan sini gambar kerajaan, ya. Di bawahnya ada gambar apa lagi? Ya, pokoknya koin nih, koin ya. Ada gambar pedang, ya, gambar pedang. Saya dapat koin ini di suatu tempat wisata ya, koin kerajaan atau koin perak lah. Koin perak ini saya dapatkan di suatu tempat wisata, misalnya saya ke mana misalnya, ke hutan misalnya, ke hutan apalah, hutan yang lindung. Saya dapat koin perak ya, koin perak. Tapi gambarnya ada gambar keris, ada gambar pedang ya, ada tulisannya. Tulisannya nggak jelas, tulisan Sanskerta, nggak tahu saya itu apa. Karena saya ini kepo orangnya, atau saya ini pengen tahu, saya melakukan kegiatan yang pertama untuk penelitian sejarah, heuristik, mengumpulkan informasi. Ya, saya tanya di warga sekitar, dulunya ini tempat apa hutan ini? Ditanya warga sekitar, itu namanya sumber lisan. Ya, sumber lisan. Oke, tanya warga sekitar, ini tempat apa dulunya? Oh, dulu ini kata orang-orang, ini tempat kerajaan Majapahit. Oh, pantas saya dapat koin ini. Kok tengok koinnya? Itu berarti ibu mencari informasi terhadap warga sekitar melalui lisan. Ibu nggak puas. Ibu karena tadi di hutan nggak ada sinyal, ibu lari ke yang ada sinyalnya, dekat tower di desa kan. Ibu pakai Google Lens, ibu foto, ibu cari di Google. Bapak ibu cari di Google, bahwasannya ini koinnya kata Google Lens ini mirip seperti koin kerajaan Majapahit. Oh, benar berarti. Ya, benar. Pakai Google, pakai perpustakaan boleh yang ada di situ, atau pakai Google teknologi juga boleh. Itu namanya TIK tadi, TIK. Heuristik, teknologi informasi komunikasi. Ya, TIK, heuristik, teknologi informasi komunikasi. Mengumpulkan dengan cara teknologi, komunikasi dan informasi itu namanya heuristik. Langkah pertama saya tahu dari secara lisan oleh warga, saya tahu tulisan dari Google atau dari buku perpustakaan yang ada di daerah situ. Nah, kegiatan saya adalah kepo. Kepo itu adalah mencari, mengumpulkan dan menemukan. Oke? Sudah kepo ya. Yang pertama kepo namanya heuristik. Yang kedua, saya ini kurang puas. Saya mau kebenaran. Saya mau kebenaran pasti. Ini koinnya benar nggak dari kerajaan Majapahit? Maka saya mendatangi suatu lembaga sejarah yang ada di suatu kota bernama Kota P atau Kota Saranjana lah kita anggap, atau kota apapun itu. Di sana ada lembaga, ada tenaga ahli. Saya tanya ke tenaga ahli tadi, saya pergi ke universitas ya atau lembaga sejarah. Saya tanya, mereka sebentar ya Bapak ya, tunggu sebentar di sini sambil menelitinya. Koin tadi kita bawa ke lembaga.
ada tenaga ahlinya di situ yang nyuruh Bapak tunggu sebentar biar diteliti. Nah, setelah itu dia datang lagi. Benar Pak, ini koin ini dari kerajaan Majapahit. Buktinya dari bahasa Sangsekertanya, bahasa Jawa lama ini, bahasa Sangsekerta, bla 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 bla. Datanya ini menunjukkan bahwasannya di tulisan itu terdapat nih tahunnya adalah tahun 700 sebelum Masehi ya, 700 Masehi misalnya. Cek nih ya. Oh, ada datanya, ada ahli yang menjelaskan, bawa ke lembaga, ada ahli yang menjelaskan pakai data, itu namanya langkah kritik atau verifikasi. Saya ulangin, ada lembaga, ada tenaga ahli yang menjelaskan, ada data, itu namanya langkah kritik atau verifikasi. Langkah pertama tadi heuristik, tik artinya kepo. Keponya dengan apa? Dengan teknologi informasi komunikasi. Mencari, mengumpulkan, menemukan informasi secara lisan, tanya warga sekitar, atau secara tulisan, tanya Google, atau perpustakaan yang ada di situ. Tanya. Tapi kalau kritik ini adalah verifikasi, adalah kritik verifikasi itu adalah membuktikannya dengan cara Ibu datang ke lembaga, datang ke tenaga ahli, ada datanya, itu namanya kritik atau verifikasi. Oke. Yang ketiga itu namanya interpretasi. Karena Ibu tadi sudah kepo, habis itu bawa ke lembaga, ya. Ibu sampai rumah ditanya teman Ibu, dari mana kau katanya? Saya dari yang namanya lembaga. Tadi saya dari tempat wisata dapat koin. Saya cari di Google, ini koin dari Majapahit. Setelah itu saya bawa ke lembaga, universitas, tenaga ahli, dan ada datanya bahwasannya koin ini adalah koin perak yang berasal dari kerajaan Majapahit sebelum 700 Masehi. Oke, itu kata profesor ahli dokter yang ada di lembaga. Ibu menceritakan kepada teman Ibu secara langsung, itu namanya interpretasi. Sudah, interpretasi. Oke, menceritakan secara langsung. Yang keempat, karena ada Ibu viral lah nih kan, Ibu udah viral atau namanya Ibu ini kan, inilah ada suatu tadi tuh museum atau Ibu mau ingin koin logam ini masuk museum, ya. Museum itu ingin mereplika koin tadi, jadi tempat di museum ada ininya, ada apa namanya, sejarahnya lah, untuk biar supaya orang-orang tahu itu ada koin kerajaan Majapahit. Ibu buat museum tadi, buat replikanya, itu namanya histiografi, ya. Jadi kalau replika, misalnya ada replika rumah mirip rumah Majapahit, itu namanya histiografi. Kalau ada film, itu film G30 SPKI, itu namanya histiografi. Kalau ada rekonstruksi pembunuhan, itu namanya rekonstruksi biar supaya peristiwa sejarah itu diulang, itu namanya histiografi. Kalau Ibu nulis buku lagi tentang koin tadi, itu namanya histiografi, ya. Jadi itulah yang namanya urutan penelitian sejarah. Ya, silakan ditanyakan dulu, ya. Silakan tanyakan dulu mengenai yang namanya 4 ini melalui pesan ya, pesan. Tanyakan. Mbak, yang interpretasi Pak, tolong jelaskan lagi Pak, contoh-contoh. Interpretasi Pak, itu Bapak pulang tadi kan. Bapak udah tahu tadi kan. Bapak udah tahu dari heuristik, Bapak cari di Google, Bapak masuk ke lembaga, sampai rumah Bapak ceritakan langsung. Baik pada wartawan misalnya, baik kepada teman-teman, ceritakan secara langsung, itu namanya interpretasi ya Pak ya. Interpretasi. Oke, interpretasi. Saya ulangin, paham ya Pak Ibu ya, ini gampang ya, saya ulangin. Urutan penelitian sejarah itu ada 4. Ya, yang pertama namanya heuristik. Apa arti heuristik? Heuristik ini kalau saya ingatnya kepo. Kayak polisi banyak tanya gitu kan. Banyak tanya. Tanyanya gimana? Ibu tadi misalnya ketemu koin tadi, koin logam tadi. Nggak tahu koin apa, ada gambar pedang. Karena Ibu ketemunya di suatu desa atau hutan, daerah terpelosok. Ibu tanya warga. Kegiatan yang Ibu tanyakan ke warga itu namanya heuristik, mencari tahu, kepo, secara lisan. Habis itu secara tulisan, lewat apa? Lewat Google Lens. Atau lewat buku perpustakaan yang ada di daerah itu. Petunjuk-petunjuk lah. Kegiatan Ibu mencari tahu itu koin apa, mengumpulkan informasinya,
menemukan informasinya itu namanya kegiatan heuristik. Ya. Itu kan masih ibu yang tahu bagaimana benar ini koin dari kerajaan Majapahit. Ya. Ibu harus bawa ke kemana bawanya? Ke itu, ke lembaga. Ke lembaga, kemana lembaganya Pak? Lembaga universitas, lembaga sejarah. Bawa ke situ. Atau lembaga apa? Museum. Atau bawalah ke lembaga yang ada tenaga ahlinya. Ibu bawa ke situ, tenaga ahlinya membuktikan lewat ilmu dia, bahwasanya koin ini benarlah koin perak. Datanya menunjukkan di koin itu dari abad 7. Berarti ada data abad ke-7 atau 700 Masehi. Misal ya. Tenaga ahli siapa? Profesor, doktor, insinyur, entah apalah namanya, Budi misalnya. Lembaganya apa? Lembaga Universitas Sejarah ya. Kalau ada seperti itu namanya kritik atau verifikasi langkah keduanya. Sudah paham ya Pak Ibu? Nanti di soal paham ya tuh. Interpretasi, apa itu interpretasi? Menceritakan secara langsung, ya. Menceritakan secara langsung. Bentar Bapak Ibu, bahas soal bentar Bapak Ibu ya, sabar biar makin paham. Menceritakan secara langsung. Pada saat ibu pulang dari lembaga tadi ke rumah, ada yang nanya, itu koin apa? Nah, ibu cerita secara langsung ya, ke teman-teman atau wartawan yang datang secara langsung. Konversi pers lah namanya. Kita secara langsung itu namanya interpretasi. Habis itu, ibu mau buat replikanya. Atau ibu mau tulis ulang dalam blogger atau dalam suatu internet lah. Artikel ilmiah, tahap apa namanya, itu namanya historiografi. Ya. Jadi tinggal gampang saja ya. Tidak terlalu sulit. Kita lanjut ke soal. Lihat soalnya Bapak Ibu ya. Ini soalnya baca aja. Kita udah paham ini mana larinya. Nama situs Kumir makin banyak dikenal orang setelah adanya temuan 3 kerangka manusia. Dari 3 kerangka, salah satu kerangka disebut masih utuh. Diberitakan sebelumnya, antropologi forensik dari universitas, ada antropologi forensik dari Universitas Airlangga, Dr. Phil Tuti Kustardiati, yang terlibat dalam penelitian mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan. Data berarti ini. Usianya 20-30 tahun. Tingginya ada data. Sekali lagi ya, ada data. Ada profesornya ahli. Ada universitasnya lembaga. Berdasarkan alinea di atas, maka kesimpulan ahli didasarkan langkah metode ilmiah adalah ada lembaga, ada ahli yang menyatakan. Ya, namanya kritik atau verifikasi. Jawabannya I. Silahkan dipahami dulu Bapak Ibu ya. Oke. Pahami dulu tadi catatannya kok di bawah aman lah tuh. Catatan tadi di bawah aman. Nah, catatannya. Saya kasih catatan biar memudahkan Bapak Ibu ya. Kritik. Ya benar, ada tenaga ahli, ada data, ada lembaga, namanya langsung aja kritik sumber. Silakan dipahami dulu sebelum kita lanjut atau bertanya dulu. Gampang ya, tidak ada. Jawabannya cuma Paham satu. Pak, paham. Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Kritik E ya. Ini yang E, karena langkahnya cuma ada 4 ya. 1 namanya heuristik, kedua kritik atau verifikasi, ketiga interpretasi, keempat historiografi. Nggak ada langkah memvalidasi, yang ada langkah kritik atau verifikasi. Ya. Itu udah Ini- jelas Pak. karena udah ada data di situ. Untuk yang A sama E itu kan memvalidasi sumber, Iya, kan, yang mengkritik sumber kan hampir sama itu Pak. Kan tadi saya bilang Pak, langkahnya cuma berapa Pak? Cuma 4. 4 ya. Langkahnya cuma 4. Heuristik, kritik, interpretasi sama interpretasi, historiografi. Ya. Langkahnya namanya cuma 4 Pak. Langkahnya namanya cuma 4 ya. Yang kalau ini namanya memvalidasi sumber, pengertian dari ini. Tanya langkah. Langkah namanya yang Itu E. Pak, di tengahnya kritik itu kan ada kata-kata memvalidasi Pak. Iya Bu, saya bilang, Ibu pahami langkahnya, bukan artinya. Kan saya minta langkah, tengok soalnya. Soalnya minta Betul apa? Pak Amir, kalau validasi itu data itu udah valid, berartinya itu yang di situ kan ada universitasnya, ada datanya, ada apa namanya? Ahlinya. Ahlinya, berarti itu yang kritik itu yang betul. Iya, kan Iya benar Nah, Pak. Ya, saya mut dulu ya, biar paham. Yang diminta adalah langkah metode ilmiah. Ya, langkah.
langkah tadi adalah cuma 4. Kritik, heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, historiografi. Ini namanya penjelasannya, nggak usah dipahami penjelasan itunya. Yang diminta langkah, pahami soalnya. Ya, soal ini jebak kita. Di mana jebaknya? Tadi itu saya bilang. Ya, jebaknya di mana? Diminta langkah, Ibu jawab pengertian. Maka ini salah. Ya. Jawabannya Betul I. itu yang E. Jadi pahamin ya. Ya, bisa. Ya, Paham, Sebetulnya enak, Pak paham. Amir. Oke. Halo. Silakan Pak. Sebenarnya kalau yang gambar yang sudah dikasih catatan yang dikasih Pak Amir itu di print atau dicatat itu semuanya udah jelas itu. Iya, itu saya bilang tadi catatan itu saya kasih catatan terus loh dari nanti pedagogi biar Iya, memudahkan, makanya- enak nian, enak kali lah ibaratnya. Ya, enak kali itu. Kalau kita ambil lihat HP atau laptop terus bawa catatan udah enak nian itu. Mudah kali lah pokoknya. Maka saya Ya. bilang tadi. Makasih Pak. Tadi saya bilang betul sekali kata Pak itu. Catatan itulah paling enak untuk belajar Zoom. Kenapa? Saya kasih itu biar gampang. Nggak ada Gampang. lagi pening-pening. Karena Iya. udah Betul Pak. Kebetulan tuh- saya juga langsung tak print langsung lihat di catatan ya itu yang tepat adalah yang nomor 2 Iya. kritik itu. memudahkan ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Fokus saja ke kata itu lembaganya Oke. tadi itu ada. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Ke soal aja kita. Ke soal saya mood lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Paham. Oke, mohon maaf. Saya Coba. mood lagi. Oke, saya mood lagi apa-apa Bapak Ibu ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, ini soalnya juga nih sama juga ya soalnya. Hati-hati ya soal ini. Panjang-panjang soalnya, hati-hati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus. Sambil lihat catatan ya. Tanggal 17 Agustus 2000 berapa tuh? 5. Menurut tahun Jepang yang dibacakan Soekarno didampingi Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah Parat Martak di Jalan Pengangsa Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik bersenjata Revolusi Nasional Indonesia yang Heuristik berperang, itu. ya, berperang melawan pasukan Belanda. Soalnya panjang Pak Ibu ya. Ya, lanjut kita lagi. Ya, ntar Pak. Tinggi Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke. Pertanyaannya Bu, fokus ke pertanyaan. Metode sejarah yang sesuai untuk mengumpulkan Sumber. berlisan dan tertulis dari peristiwa sejarah nasional di atas. Lihat catatan Bapak Ibu. Mengumpulkan sumber informasi Heuristik. namanya Heuristik. Oke, jadi Heuristik, Pak. tidak Heuristik. terlalu sulit Bapak Ibu ya. Heuristik. Jawabannya adalah yang heuristik. Bisa dijawab di pesan ya. Di pesan juga nggak apa-apa. Oke, kepo benar. Kepo mengumpulkan informasi. Iya, kepo. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Susilo berkunjung ke perpustakaan daerah. Ya, Susilo berkunjung ke perpustakaan daerah. Oke, sebelum soal ini ya. Sebelum soal ini coba saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, Bapak Ibu jawab di pesan ya. Bapak Ibu jawab di pesan. Oke, saya kasih contoh. Mohon maaf saya mute dulu. Bapak Ibu hanya jawab di pesan. Contohnya, soal nomor 1. Peristiwa rekonstruksi atau film G30 SPKI merupakan langkah sejarah. Ibu jawab itu. Langkah sejarah apakah ini? Historiografi. Peristiwa rekonstruksi film G30 SPKI. Iya, historiografi Bapak. Betul semua. Historiografi Bu, ada yang jawab heuristik juga tadi. Aduh ya. Berarti belum paham tadi, heuristik. Makanya saya tanya dulu sebelum kita lanjut. Iya, ada satu orang yang jawab heuristik. Siapa tadi? Bukan heuristik ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah ya. Heuristik itu. Iya Pak, maaf. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya, jangan sampai salah. Yang kedua. Ya, yang kedua juga. Soal yang kedua. Ibu jawabnya di pesan aja boleh juga ya. Yang kedua. Di orang-orang Jawa dulu, orang-orang tua Jawa dulu, itu meniru atau seperti mereplika rumah-rumah gaya Majapahit, ya. Airan-airan listriknya itu meniru, listrik pula, airan-airan irigasinya itu meniru namanya Kerajaan Majapahit. Itu penelitian sejarah berupa historiografi. Iya, sudah paham berarti kan? Ya. Sudah paham Bapak Ibu ya? Itu udah paham ya historiografi ya. Seperti itu historiografi. Sudah ya? Udah paham. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke soalnya. Sekarang soalnya lanjut. Susilo berkunjung ke perpustakaan daerah. Ia sedang mengumpulkan, mengumpulkan lagi. Udahlah ya. Kalau udah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, kepo. Heuristik. Kepo namanya heuristik. Kepo namanya heuristik. Oke. Soal selanjutnya. Ya. Pak Amir. Silakan Bu. Pak.
Kalau bisa soal-soal seperti ini dikirim lagi, nanti bisa untuk pelajaran diulang lagi, Pak, yang sudah ada jawabannya. Jadi Pak, kita tinggal baca gini, sama Pak. memahami. Pak, Iya oh, Pak. benar Pak. Bapak. Kirim lagi Pak. Iya. Bapak, ntar dulu, Ya. Bapak. Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke. Saya jelaskan dulu. Bapak ini kan habis udah IPA selesai kan? Ah, Insya Allah IPS sama PPKN selesai kan, Pak? ya. Bapak ini tenang aja, Pak Ibu. Saya sudah nyiapkan hari Senin nanti. Ini mau mini tryout-nya ada sampai 4 lagi saya. Aduh, udah saya siapkan itu. Nggak mungkin sekarang saya kasih ya. Enggak, iya Sip, itu Pak, untuk sip, pelajaran. sip, Pak. Untuk Oke, belajar oke, aja. sip, Pak. Iya, untuk belajar itu di Google Memang baik, Form. Pak Amir. Iya. Iya, Pak, Saya oke. siapkan semuanya. Tenang aja saya bilang. Saya Iya, proses. mantap, Ya. Pak. Itu soal-soal Pak yang ada di Amir. Google Form, Mantap, Pak Amir. rata-rata yang keluar di Lanjut, pretest Pak ya, Pak ya? Amir. Iya benar sekali. Semuanya ini Bu, saya ajarkan ini adalah contoh soal nih ya. Satu soal memang Bu yang keluar, tapi kan untuk memahami konsep, maka saya ajarkan beberapa soal kan gitu ya. Untuk memahami konsep. Konsepnya ini Bu, yang tadi tuh cuman satu soal. Satu soal udah pasti keluar, Ibu pahamin tadi nih. 1, 2, 3, 4. Ibu mau kena histiografi, Ibu udah paham. Mau kena yang namanya heuristik, Ibu udah paham. Contoh soalnya ini ya. Tadi saya ganti-ganti soalnya nih. Soal UP. Lanjut, Pak, sambil ngopi. Oke, sambil ngopi boleh Oke, juga karena Pak. ini IPS Iya, siap. gampang. Saya mood ya. Sejak tahun 2010, tim Cagar Budaya Jawa Timur Triwulan bersama dengan tim UNESCO melakukan penelitian di Trowulan, ya. Kabupaten Mojokerto tentang keberadaan Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan besar Nusantara. Pada tahun 2010-2014 kegiatan diawali dengan pengumpulan bukti kepo. Kapan ini adalah kepo. Mengumpulkan bukti itu namanya kepo, jawabannya heuristik. Terlalu mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut ya. Heuristik, Pak. Iya Bu, tenang aja Bu. Pokoknya soal itu udah saya siapkan semua. Tapi ya bertahap. Maksudnya gini, pahami konsepnya pelan-pelan. IPA, IPS, PPKN selesai. Nah, nanti kan Emang Pak Amir ini the best ini. iya, saya ajarin Luar biasa. proses Pak. Kalau nggak proses nanti payah Pak, pelan-pelan aja asal. Ya. Ya, Tapi ada contoh soalnya Nan- nggak Pak Bapak kirim? Nanti yang buat soal protes itu Pak Amir sendiri, jangan khawatir. enggak. Pak Ya, Amir, nggak nyusul kami masuk bimbel Pak Amir, mantap. ya Udah, pokoknya Ibu Bapak ya proses Bapak Ibu ya. Jangan mau semua bahas soal. Kenapa? Pelan-pelan. PPIPA udah beres, IPS nanti PPKN udah beres juga, kita kasih mini tryout-nya juga, maka Ibu enak, oh udah hafal, berarti IPA tinggalkan udah bisa, IPS tinggalkan udah bisa, PPKN tinggal udah bisa, tinggal fokus lagi kemana? Pedagogi, pelan-pelan, jangan mau makan semua soal, kenapa? Mabuk nanti, makanya saya jadi pelan-pelan ya, kita udah tua Bu, saya paham. mabuk Pak, kemarin mabuk. Pak, Iya, balas ya satu IPS. lagi udah tua ya, satu lagi udah tua, kita udah tua itu proses, jangan dimakan semua ya. S3 ini Pak. Iya, benar, S3. Ya, Sejak Pak. tahun, nah ya, saya ulang lagi ya. Ini soal lagi, saya mood lagi Bapak Ibu. Contoh soal-soal seperti ini. Sejak tahun 2017 di Desa Trowulan banyak dibangun rumah bergaya Majapahit. Rumah Majapahit ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs anggaran. Di sana terdapat sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding, bata, gentong, pecahan gerabah, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut mencontoh, meniru. Meniru itu namanya replika. Historiografi. Iya, histiografi selesai. Ya. Replika itu mencontoh gaya. Selesai. Apa yang penting jawab soal? Orang udah gampang. Oke. Soal selanjutnya, Bu. Ini soalnya saya saya analisis lagi, maksudnya saya kembangkan lagi ya. Misalnya kayak gini soalnya. Berikut ini yang merupakan tahapan penelitian sejarah. Diurutkan. Tadi yang pertama kepo, cari yang kepo, yang A, yang B ini salah, ini D benar, ini salah. Tinggal A, B sama D. Habis kepo ke lembaga sejarah. Lembaga sejarah itu verifikasi, maka yang benar adalah itu D. Ya. Kritik. Iya, kritik atau verifikasi, jawabannya D. Ini saya kembangkan lagi, misalnya diurutkan ya, diurutkan ke seperti ini. Ya, saya kembangkan lagi. Heuristik, Pak. Iya, interpretasi dan benar, jawabannya D. ya, betul. Betul ya, Si. jawabannya D ya. Oke, saya kembangkan lagi soal-soalnya. Ya, saya dikembang-kembangkan lagi ya soal-soalnya. Dikembang-kembangkan lagi. Oke. Kegiatannya menafsirkan fakta-fakta sejarah. Ini namanya interpretasi ya, Pak Ibu. Menafsirkan interpretasi ya. Oke. Melakukan wawancara saya bilang tadi. Wawancara langsung ke orang. Heuristik. Ya, heuristik. Kenapa? Mencari kepo. Menguji kebenaran. Itu namanya kritik.
Kritik. Oke, Menyusun berarti kritik. Menyusun tulisan, ditulis lagi ulang. Diulang lagi tulisannya, namanya histiografi. Buku sejarah itu yang kita baca itu namanya histiografi ya. Kenapa? Tulis ulang itu namanya histiografi. Langkahnya adalah, saya kembangkan lagi soalnya seperti ini. Langkahnya apa? Ini bukan soal UP ya, saya mengembangkan aja. Nomor 2, kenapa heuristik? Iya, 2. Wawancara dulu. Wawancara, uji kebenarannya. Kritik, nomor 3. Habis itu, tafsirkan dengan kata-kata sendiri, interpretasi. Habis itu, tulis ulang. Kalau mau tulis ulang ke dalam buku, namanya histiografi. 2, 3, atau 4. Ya. Saya bikin soalnya agak-agak seperti ini, hot. Tapi soal yang di UP, gampang kok. Atau di pretest ya, gampang ya, sama aja soalnya tuh pretest sama UP. Oke, lanjut lagi, soalnya saya kembangkan lagi. Langkah heuristik dalam sebuah penelitian sejarah adalah langkah pengumpulan berbagai bahan data. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah 1, verifikasi. membandingkan berbagai sumber yang ditemukan. Ini bukan ya, karena langkahnya itu adalah satu langkah heuristik apa contohnya. Melakukan kritik ya salah. Menyusun urutan peristiwa ini salah juga. Membandingkan berbagai sumber kurang tepat ya. Membuat laporan ya kurang tepat. Ini kunjungan ke lokasi situs yang ada. Kenapa? Mencari tahu, kepo. Kepo di sini. Melakukan kunjungan di lokasi situs yang ada. Namanya kepo. Mencari tahu ya. Kita cari tahu, kita gali informasi terus, kita kumpulkan apa yang terdapat di sana yang berhubungan dengan apa yang ditemukan. Itu namanya heuristik ya, kepo. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya juga saya dikembang-kembangkan ya, tapi ya belum tentu masuk ya. Ini soal yang kembang-kembangan aja biar paham, makin paham mendalam gitu tentang yang namanya kegiatan tadi. Kalau soal yang UP tadi, soal pretest tadi ya contohnya di atas, langsung ke contoh dia. Dalam metode penelitian sejarah, histiografi merupakan tahap penulisan kisah sejarah oleh sejarawan. Kisah ditulis, sejarawan kisahnya yang baik apabila, kalau kisah sejarawan berarti kisah tempo dulu adalah ini, membuat pembaca merasa hidup di dalam kisah itu ya. Jadi kalau histiografi itu kita film G30 SPKI, asal kita putar di September, terbawa-bawa kita ke macam waktu zaman PKI. Itulah yang membuat film itu terus enak ditonton atau terus merasakan ya. Kenapa? Karena film itu bisa membawa kita merasa hidup di zaman itu. Jawabannya D ya. Histiografi itu fungsinya itu. Mengenang, apalagi kita ke museum. Kalau kita ke museum itu seakan-akan kita terbawa-bawa ke kerajaan-kerajaan. Oke, jawabannya D. Itu ya, Bapak Ibu tentang yang namanya heuristik. Ya, heuristik, histiografi ya, itu tidak sulit lah ya. Ini soal-soal pretestnya langsung ke contohnya. Nanti soalnya kapan Pak? Hari Senin ya, saya kasih nanti semuanya, tenang aja. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya, kita lanjut ke masuk dia. Nah ini, tenaga endogen eksogen ya. Tenaga endogen eksogen. Nih ya. Perhatikan catatannya. Yang enggak catatan nanti gampang lah, tinggal minta aja sama saya. Sebenarnya udah ada di itu ya, di grup itu sudah ada. Oke, tenaga pembentuk bumi terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, cara yang hafal ini. Yang Ibu hafal adalah endogen. Saya ulangi. Yang Ibu pahami Bapak Ibu adalah endogen. Eksogen Pak, nggak usah. Endogen aja. Kenapa? Yang lain itu eksogen. Udah pasti ya. X berarti keluar itu. Ya, X itu keluar, benar. Ya, Endogen ya. di dalam. Ini satu soal ya Pak Ibu ya. Yang perlu dipahamin adalah yang endogen saja. Yang eksogen Pak tak usah ya. Endogen aja. Kok gitu Pak? Ya biar gampang. Endogen itu adalah satu, tektonisme, tektonik ya. Patahan lempeng, lipatan lempeng, gempa dan tsunami. Nah, ya. Gempa tsunami itu, misal gempa itu namanya tektonik. Tektonik itu adalah endogen dari dalam bumi. Vulkanik artinya aktivitas gunung berapi. Ya. Seisme bisa menghasilkan gempa. Tektonik dan vulkanik bisa menghasilkan gempa. Tektonik dan vulkanik bisa menghasilkan gempa. Saya ulangin. Yang ada gempa-gempanya, ada tsunami-nya, ada gunung meletusnya, patahan lempeng atau lipatan lempeng itu endogen dari dalam bumi.
Yang perlu dihafal adalah endogen. Yang perlu dihafal adalah endogen. Tektonik dan vulkanik menghasilkan gempa. Tektonik dan vulkanik menghasilkan gempa. Endogen. Yang lain, Pak? Ya udah, yang lain tuh pasti eksogen, ya. Tenaga eksogen adalah tenaga luar bumi, ya. Yaitu misalnya pelapukan, banjir, erosi, pengendapan, sedimentasi, abrasi, sambaran petir, angin puting beliung, angin topan, kebakaran hutan, tanah longsor, amblesan, pemanasan global, itu semuanya eksogen. Yang perlu Kalau dihafal adalah Tanya, Pak, endogen. kalau tanah longsor termasuk apa itu, Pak ya? Eksogen, Pak. Tanah longsor Soalnya termasuk dari luar. Iya, eksogen ya. Eks Itu luar. peristiwa pengikisan air, Pak, atau tumbuh atau hutannya itu udah mulai nggak ada. Jadi longsor tanah ya, itu dari luar ya. Oh, iya, iya. Makanya saya hafal tadi, saya ulangin, yang menghafal jangan eksogen ya. Eksogen banyak. Endogen. Endogen aja. Kenapa saya nggak mau hafal eksogen? Eksogen tuh banyak yang dihafal, nggak usah. Endogen aja. Tektonik dan vulkanik menghasilkan gempa. Sudah, beres ya. Paham Pak Ibu? Ya, mudah-mudahan paham. Ya. Ya, Pak. Tektonik itu lempeng. Iya, Pak. Lempeng, patahan, lipatan, lempeng ya. Vulkanik itu gunung berapi. Sudah ya, gampang lah ya. Kekuatan dari dalam. Iya, Betul. dalam. Satu soal, Pak. Iya, satu soal. Contoh soalnya, Pak, nanti di bawah. Kasih gambar. Dia hanya kasih gambar. Contohnya nih, kasih gambar. Gambar apakah ini? Banjir. Banjir. Banjir Eksogen, itu Pak. eksogen atau endogen? Eksogen. Jawabannya Eksogen. iya. Kenapa? Eksogen, Pak, Yang itu dari endogen luar. itu adalah endogen tektonik dan vulkanik. Itu jadi apa? Berarti kecuali itu, berarti namanya eksogen dong. Kan gampang. Ingat, soalnya ngasih gambar aja. Online. Ngasih gambar aja. Cuman ngasih gambar tok kayak gini. Ya. Gambar lagi. Pak, gambar apa nih? Angin puting beliung. Eksogen. Eksogen. Jawabannya. Eksogen. Kenapa Bapak Ibu? Karena bukan gempa, bukan gunung berapi, bukan tsunami. Jawabannya eksogen. Gampang sekali ya, Bu ya. Kasih gambar lagi, gunung berapi, gunung meletus. Endogen. Endogen. Iya, gampang Bapak Ibu ya. Gampang sekali Bapak Ibu. Endogen. Insya Allah, Pak. Ya. Kenapa ini endogen? Karena gunung Karena dari meletus. Dari dalam Vulkanik, bumi. dari dalam bumi. Vulkanik, Vulkanik. tektonik, Menghasilkan gempa. menghasilkan gempa, namanya endogen. Selainnya eksogen. Eksogen. Gambar lagi dikasih soalnya. Ini erosi. Oh, exo. Eksogen. Jawabannya C. Ya, gampang Bapak Ibu ya. Kasih lagi gambar. Gambarnya abrasi. Eksogen. Eksogen. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Bisa dipahamin ya. Ini yang tentang tadi Bu ya, endogen, eksogen satu soal. Nanti lagi satu soalnya ada. Sabar ya dulu ya. Sabar dulu. Oke, udah paham ya? Udah paham. Dikasih lagi kebakaran hutan. Ya pasti eksogen. Exo. Bukan dari dalam bumi, bukan vulkanik, bukan itu lagi tektonik. Oke. Satu lagi Bu, soal yang seperti ini ya. Pahami Bu, jenis gempa ya, jenis gempa. Tadi gempa Bu tektonik, ini endogen ya. Kalau nggak ditanya tadi itu Bu, Ibu tanya ini, ini. Jenis gempa. Gempa itu ada dua, tektonik, vulkanik ya. Tektonik, vulkanik. Ibu itu dipahamin. Yang runtuhan Pak nggak usah lah, ini nggak ada masuk. Tapi ini jarang keluar Pak Ibu ya, jarang keluar. Yang keluar itu dikasih gambar seperti ini, eksogen atau endogen. Yang ini soalnya adalah bencana tsunami 2004 merupakan gempa bumi terbesar, menimbulkan korban jiwa, ratusan ribu korban jiwa. Karakteristik gempa bumi termasuk gempa ada dua ya, tektonik dan vulkanik. Sudah. Yang lain Pak nggak usah lah, yang ini nggak usah. Ini artinya gempa seismik, nggak usah nih. Dua, vulkanik dan tektonik. Nggak mungkin tsunami, kalau logikanya dari gunung meletus. Nggak mungkin ya Pak? Ya, Nggak mungkin. Jawabannya pasti tektonik. Jawabannya D. Itu saya bilang tadi. Ya. Gunung meletus itu vulkanik. Nggak mungkin tsunami dari gunung meletus. Nggak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah
Kecuali gunung meletusnya dari ada itu, dari apa namanya? Dari Krakatau. nah, Krakatau itu mungkin bisa. Oke. Lampung itu. Mungkin bisa, tapi ini kalau tsunami jelas ya, patahan lempeng ya. Tsunami sangat jelas itu patahan lempeng yang terpatah ya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya, soalnya nggak terlalu sulit ya, cuman membedakan yang mana endogen dan eksogen. Kasih gambar langsung tahu ya. Oke, lanjut. Gunung Sinabung meletus membuat gempa, termasuk jenis gempa gunung meletus. Vulkanik. Ya. Eksogen. Vulkanik itu Vulkanik. endogen. Ya, gampang sekali. Contoh soal lagi ya nih. Soalnya seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. Vulkanik, pelapukan, tektonik, sedimen, erosi. Eksogen. Saya jawab yang salah dulu. 1, ini salah. 3 salah. Yang ada 1, 3-nya salah. Salah. Jawabannya B. Ya kan, Bu? Ye. 245. Iya, 245. Kenapa saya enak tadi ngapalnya endogen? Kenapa endogen itu lebih enak? Gampang. Vulkanik, tektonik. Sudah gempa, menghasilkan gempa. Maka itu endogen. Yang lainnya eksogen. Yang dihafal adalah endogen. Tak perlu yang lain dihafal. Nah, ini contoh lagi soal UP-nya. Soal pretestnya. Soal UP sama aja. Oke. Di contohnya, pelapukan, lipatan, erosi, patahan, sedimentasi. Yang eksogen adalah patahan itu adalah lempeng. Patahan lempeng. Lipatan lempeng. Ya, berarti nomor 2 ini endogen, salah. Nomor 4 endogen. Yang ada 2, 4 salah. Jawabannya adalah 1, 1, 3, 5. 5. 1, 3, 5. Yang ada 4 B jawabannya. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham, Pak. Ya. Jadi yang perlu dihafal adalah tektonik dan vulkanik ya. Itu adalah endogen. Selebihnya Pak, selebihnya itu eksogen. Jadi cara ngapal itu yang perlu dipahamin. Kenapa? Karena nggak perlu dihafal semua ya. Karena ribet hafal semua. Hafal aja yang endogen. Tektonik nih. Cari endogen, tektonik dan vulkanik sudah. Kecuali. Ya, gejala alam tertera di bawah ini akibat adanya eksogen, kecuali yang bukan berarti endogen kan gitu. Ada gunung. Terbentuknya Gunung Ya. terbawahnya kawah pegunungan. Gunung. Ini gunung berapi namanya berarti vulkanik. Iya, gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau eksogen itu payah ngapalnya. Hafal aja endogen, tektonik, vulkanik menghasilkan gempa. Yang di sini yang ada endogen cuman yang C, terbentuknya kawah pegunungan. Itu namanya vulkanik. Endogen. Yang lainnya Pak? Erosi, eksogen. Hancurnya pantai, abrasi, eksogen. Pecahnya batuan oleh suhu, eksogen. Larutnya batuan kapur oleh air hujan, eksogen. Ngapalnya payah, iya kan? Ngapain dihafal eksogen? Enak ngapal endogen, udah titik. Yang lain Pak, eksogen, gitu aja cara ngapalnya. Lanjut luar ya. biasa ini Pak Amir nih. Lanjut ya. Ya. Keragaman relief muka bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan eksogen. Kenampakan alam di Indonesia yang terbentuk dari endogen. Ingat, endogen tadi tektonik. Ya. Ya. Yang tektonik katanya. Tektonik tadi apa? Lempengan. Lempengan. Cari yang lempeng. Yang mana yang lempeng? Tuh, yang ada lipatan, Pak. Iya, benar sekali yang ada lipatan sama patahan. Sudah beres. Kan gitu aja. Ngapain pusing-pusing? Endogen berupa gerak Dari dalam bumi. Tadi Ya, yang dalam- diminta adalah berupa gerak tektonik. Tektonik itu lipatan, patahan, lempeng nih dia. gerak patahan atau Lipatan dan lipatan patahan lempeng. Udah tektonik. Selesai. untuk menghasilkan gempa itu ya. Iya. Kalau Iya, iya. vulkanik, gunung berapi. Gerakan gunung berapi. Jadi Pak yang mana jawabannya? Ini perbukitan lipatan lempeng. Oh ya, lipatan ya Pak ya. Iya, tektonik itu artinya Nah, maksudnya Lipatan. perbukitan lipatan karang sambung itu gimana itu Pak? ya, Ibu, Bapak tengok coba, itu lipatan itu lempeng-lempengnya terlipat, Pak.
Oh gitu. Iya, Maksudnya, lempeng-lempengnya sarang terlipat kampung. macam gunung di Cina itu warna-warni. Ada gunung warna-warni itu lipatan lempeng namanya. Lempeng itu kan dari dalam terlipat-lipat itu namanya bentuk perbukitan. Ya, Lihat gambarnya di Google, Pak. ya ada Saya tuh. rekomen. Ada tuh. Lipatan lewat ibaratnya ya, kata-kata lipatan ya. Lipatan patahan lempeng itu namanya tektonik. Udah, itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Iya, iya. Vulkanik gempa. Jadwal pretest kapan Pak? Saya kasih tahu ya, 15 Juli sampai 30 Juli bertahap karena ramai yang pretest. 15 Mudah-mudahan Juli lulus kita sampai semua, Pak. Ya harus lah Pak. Ya namanya sudah saya kasih tahu kata-kata kuncinya. Gampang kali lah. Ya. hari ini, Pak. Ya, inti aja. Kemudian menggunakan Bisa dipaham Ibu ya? Lanjut kita ya, lanjut ya. Lanjut. Masih ada nggak soalnya? Lanjut. Habis pula soalnya, udah selesai. Udah. Gampang. Mengarit, Pak. Karena gampang. Ya. Ya, lanjut. Lanjut. Taruh ya, taruh. Saya habis sama Ibu ya. Saya kasih. Taruh dulu. Saya Satu kasih. lagi, Pak. Satu lagi. Ya, sabar dulu. Saya ini kan dulu. Mau ngerumput, Pak. Iya, mau kerumput kita udah selesai lah, apalagi. Oke. Udah Pak Ibu ya, gampang kok. Yang mau tanya dulu, yang tanya, yang udah ngerti boleh keluar, yang belum ngerti tanya. Enggak apa. Oh, Pak. iya. Mau tanya ini, Pak. Ya, silakan. Masih ada belum ngerti, Pak. Anu, Pak, kan kita ini bimbelnya saya baru masuk ini. IPA Untuk berarti matematika IPA. apa? Sudah kah, Pak? Belum IPA. Ibu kalau mau masuk IPA-nya cuma yang telat, IPA-nya, IPA dari kod. Aduh, IPA-nya yang belum ya, Pak ya? Iya, matematika itu enggak kok, belum dibahas. Ini masih IPS. Saya pelan-pelan aja. Oke, silakan nanya lagi, Bu. Tanya tentang materi ini. Yang kemarin masih ada belum ngerti, Pak. Yang mana, Pak? Bu? Yang IPA 5, enzim. Yang enzim, Bu. Iya. Enzim kan belum diterangkan. IPA 5 itu. IPA 5 belum diterangkan. 5 kan nggak ada Jo. Pak. Bukan yang itu loh, Pak, yang pakai grafik-grafik itu loh. Oke, kita grafik itu. Nomor berapa itu, Bu? Ntar. Yang itu Alor. Istomik, endomik. Carlo. Nah, nih. Yang mana, Bu? IPA berapa tuh, Bu? IPA 2 dan 3 kayaknya itu, Bu. Ya, sistem. kayaknya kalor, Pak. Pak Amir kalor, Pak Amir. Ya, IPA 4 ya? Iya, IPA 4, Pak. IPA 4, sabar ya. IPA 4. Saya tengok dulu. Yang grafik-grafik itu. IPA 4, Bu ya? IPA 4. Modul IPA 4 itu mana lagi? Saya Aduh. kemarin ngerjakan soalnya salah, Pak. Yang mana? Katrol mungkin, Pak. Apa, Bu? Katrol mungkin maksudnya Ibu. Katrol apa itu, Bu? Ini Bukan modul itu yang ada yang uap, yang pakai grafik, yang apa tuh, Pak, Oh, mencair. kalor, Bentar. kalor itu. Bentar, Ada bentar. Q1, Q2, Iya. ada. Tadi IPA itu ya. IPA 4. Ya, ntar ya saya mute dulu. Kalau nanti saya kasih soalnya yang ini, silahkan ditanya. Yang mana, Bu? Ini. Iya, Pak, iya. Ini, Bu. Iya. Nah, dah. Oke. Sama ini kan? Iya. Sama ini kan? Ya, Sama ini kan? Dah. ya. Oke. Dah, saya ngajarin. Semua berarti itu semua. Saya ajarin dulu, nggak apa. Namanya juga bertanya ya. Yang mau istirahat boleh istirahat ya. Saya nggak ada ini ya. Namanya, Ikut nyemak, Pak. ya, ikut Ikut nih, ya, Pak. sila- Ikut. Belum yang tahu mau soalnya. Ya, yang mau ngerumput silakan. Yang mau mana silakan. Oke, saya pahami dulu ini, Bu ya. Saya nggak mau ke soal ini dulu. Soal nanti, Bu, IPA-nya satu soal seperti ini, baca grafik. Baca grafik itu biasanya perubahan suhu ya. Semua IPA 4. Iya, nanti saya ajarin IPA 4. Perubahan suhu. Perubahan suhu gimana, Pak? Ini, tahu nih. Misalnya yang garis biru nih ya. Dari 28 ke 60. Berapa itu, Bu, kira-kira? 2860. Ditanggap yang biru itu A. Ditanggap yang biru itu A. Yang merah jambu itu B. Berapa 60 kurang 28, Bu? 32. 32 Ibu ya. 32. Ya, 32. Salah. Lamaan berpikirnya. 32 ya. 32. Oke. 32. Ini dari 50 nih ya, salah nih. 50. Dari 12 ke 50 berapa, Bu? Silakan. 38, Pak. 38. Ya, ketika Ibu udah tahu perubahan suhu cara mengurangkannya, maka yang menjawab itu gampang. Bisa dipahamin ya? Bisa ya? Kurangin yang besar, kurang yang kecil, atau yang atas, kurang yang bawah. Oke, paham ya? Itu kan hitungnya, Pak. Ya, apa, Bu?
Gitu ngitungnya. Jadi Ya, yang besar ngitungnya dikurangkan gitu. ke kecil. Iya benar, yang besar kurang yang kecil atau yang atas kurang yang bawah, selesai. Oh, jadi ada grafik dikurangin gitu aja, Pak? Iya, kalau grafik suhu kurangin aja kalau seperti ini soalnya. Ulangi Iya. lagi Pak, masih kurang paham. Ini Bu, Dikurangkan, Bu. yang Yang saya besar ulangin ya. dikurang yang kecil. Berarti saya ulangin. 38 dikurang 32. Ya, oke, saya ulangin. 60 dikurang 28. Oke, saya mute dulu Pak Ibu. Ketika nanti ada soal, Ibu yang belum ngerti, soalnya ini membaca grafik perubahan suhu, nanti Ibu kurangin yang besar, kurang yang kecil, atau yang atas, yang grafik yang biru ya, 60 kurang 28. Ya bikin aja 60 kurang 28 sama dengan 32. Oke, gampang Bu ya. Untuk yang ini 50 ini, salah nih ya, bukan 12, 50. Dari 12, ingat 50. Dari mana 50 Pak? Dari ini ya 50 nih. Neng 50. Dari mana 60? Dari garisnya 60. Dari 12 ke 50, maka ini terjadi perubahan suhunya adalah 50 kurang 12 sama dengan 38. Ya, silakan lagi yang mau bertanya. Ini udah ngerti, udah paham, bilang paham. Oke, saya mute dulu ya Pak Ibu. Ya, biar saya aja ya. Paham, bilang paham, diklik aja, diklik di itu, di pesan ya Bu, di pesan aja. Klik bilang paham, saya biar lanjut. Ya. Diketikkan di pesan, saya biar lanjut Bapak Ibu ya, tenang aja, gampang semua soal dulu. Lanjut ya, udah paham semua. Kita ke soal, kok soalnya ini baca grafik, ini soal aslinya nih, soal aslinya. Saya besarkan ya soal aslinya. Baca grafik. Grafiknya dibaca ini dari bawahnya ini 27. Bapak tahu dari mana Pak? Ini 27 nampak nih. 27. Karena Ibu nggak nampak ya saya bikin 27. Atasnya 72. Kalau Ibu nggak nampak saya bikin 72. Kan gitu. Tahu dari mana Pak? 27. Dari grafik. Tahu dari mana Pak? Dari grafik. Saya buat besar tulisannya biar Bapak Ibu nampak. Oke, wadah A dibilang. Wadah A berarti kita kurangkan. 72 kurang 27. A-nya sama dengan 55. Terjadi perubahan suhu 55. Yang B dari 29, yang atasnya 96. Maka wadah B dikurangkan 96 kurang 29. Yang B-nya adalah 67 derajat Celcius. 45, Pak. Ya. Sudah, 45 tuh ya. Sorry. 45. Sorry. 45 ya. Oke, berarti Ibu udah paham kan gitu. 45. Iya, berarti Ibu udah paham kan gitu kan? Oke, udah. Alhamdulillah. Udah paham berarti kan caranya, udah paham itu dulu kan? Nah, berarti kalau tahu kesalahan berarti udah paham. Itu maksud saya, oke? Berarti udah paham ini, lihat soalnya. Maka diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. 1, wadah A memerlukan kawan lebih besar, nggak ada. Kita taunya ini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu A 55, maka salah. B yang nomor 2 benar. Perubahan suhu B 67 benar. Maka nomor 2 benar. Ya udah nomor 2 kita bikin benar. Oke. Soalnya baca. Siswa Pak Rijal diketahui massa wadah A 750 ml. Yang ini adalah 100 ml. Oke. Ya, Pak Ibu ya, paham ya. Jawaban ini nomornya, oke, perhatikan. Ini enggak, ini ya, ini karena soalnya tadi di pilihannya, saya ulangin ya, di pilihan sini. Di pilihan sini adalah 1. Iya, 70 itu dari grafik horizontalnya itu. Iya, saya ulangin ya. 14 pilihan di sini, 14, baru lagi sama 12, 13, 12, ya 12, 13, oke, 24, oke, satu lagi pilihannya 23 ya, 23 Pak Ibu ya. Nggak mau. Kalau kita nggak pakai ini Bu ya, waktu ya. Kalau kita nggak pakai waktu, ya, waktunya saya tekan dulu. Saya mute dulu ya Pak Ibu. Saya mute dulu. Maka tadi jawaban ini ya, jawaban ini nomor 2 benar. Saya langsung ya ke soal Bu, Bapak Ibu ya. Saya langsung ke soal. Nomor 2 benar, maka yang A pasti salah. Kenapa? Nggak ada duanya. Yang B bisa benar. Yang C pasti salah, nggak ada duanya. Yang D bisa benar. Yang E bisa benar. Pahamin ya. Karena nomor 2 benar,
maka jawabannya itu tinggal yang B, D, sama E. Pahami dulu sampai itu. Ya. Oke. Pahami dulu sampai situ. Ya. Nomor 2 benar. Yang ada duanya benar. Maka jawabannya itu tinggal yang B, D, E. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham bilang paham. Diklikkan di pesan. Paham bilang paham. Biar supaya saya paham. B, D, E. Jawaban tinggal itu ya. B, D, E. Ya. Jawaban tinggal itu. Ya. Ibu pahamin dulu perubahan suhunya. Udah itu aja dulu. Oke, paham. Sudah ya. Sekarang kita analisis ya. Analisisnya kayak mana Pak? Perhatikan saya. Yang satu wadah A 750 ml. Naik suhunya 45 derajat. Yang satu 100 ml. Naik suhunya 67. Secara logika tidaklah sama wadah A dengan wadah B. Kenapa nggak sama Pak? Kalikan aja coba. Nggak sama. Atau ya nggak usah dikalikan lah. Yang satu 750. Yang satu 100. Ya, beda, naik suhunya udah beda pula. Dikalikan juga ada beda. Hasilnya ini dikalikan maka 6.700. Yang ini 45 kali 750 maka lebih besar dari 10.000. Maka ini nggak mungkin sama yang nomor 1. Berarti yang ada satunya salah. Maka yang B salah. Ya. Yang B salah. Yang nomor 3 tadi jelas salah. Maka yang ada 3 salah. Mau nggak mau jawabannya adalah yang D. Saya ulangin sekali lagi ya. Tadi kan udah kita teliti nih. Jawaban nomor 2 itu benar. Jawaban nomor 3 salah. Yang ada 2 benar. Yang ada 3 salah. Ini salah. Ya, ini salah. Yang nggak ada 2-nya salah. Ini salah. Tinggal B dengan yang D. Ya, itu logikanya ya. Logikanya berpikir seperti itu ya. Yang A tidaklah mungkin sama. Kenapa nggak sama? Ibu kalikan aja kalau ibu pusing. Kalikan aja ya. 750 dikali 45. Apakah sama dengan 67 kali 100? Beda. Jadi Beda. jawabannya nomor 1 salah. Berarti yang ada satunya salah. Sudah, jawabannya adalah yang D. Paham Berarti bilang tinggal- paham Bapak Ibu ya? Paham bilang paham? Enggak bilang paham. Ya, paham Pak. Nanti enzim ya, enzim nanti IPA 5 enggak sekarang ya. Paham bilang paham, enggak bilang enggak. Oke, silakan dipahamin. Ya, paham Bapak Ibu ya? Ya, gampang ya, Bapak Ibu. Paham, Pak. Paham ya? Ibu tinggal cari perbedaan suhu aja, Bu, Bapak Ibu ya. Kalau ini sama nggak mungkin, ingat. Sama itu nggak mungkin ya. Jarang terjadi sama. Payah lah pokoknya. Sama itu salahkan lah. Yang ada sama. Saya baca soalnya Pak, makanya saya Ya, wadah A sama dengan wadah kalor B. Kalau sama itu nggak mungkin Bu ya. Kalau kalornya sama itu nggak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah iya IPA 5 sendiri ya, tenang aja. Paham Bapak Ibu ya? Ya, saya ulangin lagi. Nomor 2 pasti benar dari soal. Ya. Tadi kita jawab A itu 45, B itu 67. B yang benar. Nomor 2 benar. Nomor 2 benar. Yang sama ingat, yang sama pasti salah. Nggak mungkin ya sama tuh. Nomor 3 salah. Berarti logikanya yang ada 2 itu benar, yang ada 1, 3 itu salah. Yang ada 2 itu benar, yang ada 1, 3 itu salah. Itu logika ya, saya ulangin. Yang sama pasti salah. Kata kuncinya kalau ada nomor 1, kalau Yang Itu, sama Pak. pasti salah Bapak Ibu ya. Saya lagi, yang sama pasti salah ya. Yang sama pasti salah. ya Oke Pak, paham Pak ya. Nomor 1 salah. Dah. Tadi kita cari nomor 3 salah. Kenapa? A itu naik 45 bukan 55. Berarti yang ada satunya salah. Maka jawaban A salah. Yang B salah. Yang C salah. Yang ada 3-nya juga salah. Jadi jawabannya mau nggak mau yang D. Silakan dipahamin ya. Gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Ibu hanya pahami adalah yang tadi itu ya, yang perubahan suhu. Oke, paham Bapak Ibu ya. Lanjut kita ke soalnya. Ini IPA saya terangkan lagi biar paham. Oke. Kalau ada soal seperti ini Bapak Ibu, membandingkan ini dia nih soal aslinya ini ya. Dari berapapun bawahnya, mau dari minus 15, mau dari minus 14 sampai 100 ya. Soalnya seperti ini aja. A, B, C, C, D. Membandingkan di sini mana yang lebih besar, jawabannya adalah Q3 paling besar.
ya Q3 paling besar. Kok gitu Pak? Udah nggak usah dihitung. Tapi ada angkanya Pak. Kita nggak usah pakai angka. Angka tuh biarlah. Kenapa Pak? Dihitung juga jawaban nanti Q3 paling besar. Capek ngitungnya aja. Ya, saya ulangin. Ketika ada -7 atau di bawah minus gini, grafiknya pokoknya di bawah 0. Diambil misalnya gini tadi, grafiknya nih. Nah, naik sampai 0. BC, CD, maka sampai 100 ya. Sampai 100. Diminta perbandingan Q3, Q1, Q2, Q3, Q1. Jawabannya adalah, ini soal 2 Oktober nggak salah ya. Q3 paling besar. Waktu Oktober kemarin berarti Iya. ya. Q3 paling besar. Gampang Pak Ibu ya. Gampang sekali ya. Q3 paling besar. Sudah. Emang kayak gitu Pak? Iya. Ini soal lagi nih ya. Ini soal lagi. Jawaban ini terpotong ini A, B, C, D. Sama soalnya dari bawah 0, -10 naik BC, CD sampai 100. Cari aja Q3 terbesar. Sudah beres. Berarti dari C ke D itu ya Pak Amir ya? Iya benar, dari C ke D. Benar sekali. Ya jelas sudah besar karena apa? Di situ udah 100 kan udah naik dia tuh. Iya. Kalau dihitung juga Pak, dihitung juga. Dihitung sampai 100 ya. Iya. Itu jawabannya Q3 paling besar ya. Dihitung juga jawabannya itu. Iya betul. Oke, dihitung juga Yang jawabannya. terendah berarti Q1. Iya, Q1 paling rendah, benar sekali. Oke, paham Bapak Ibu ya? Kalau yang ini, Paham. kalau yang ini soalnya wadah mana, air wadah mana yang besar? Lihat Bu, satuan detik itu yang besar kalornya. Saya ulangin ya, kalau pakai wadah ini Ibu soalnya ini Ibu dimain-mainkan ya. Kenapa dimain-mainkannya? Dijebak namanya. Kenapa dijebak Pak? Soal HOTS. HOTS. Kenapa HOTS? Karena kalau dari grafik yang besar itu yang B dari grafik. Kenapa? Kenapa gitu? Dari -10 sama-sama -10. Tapi dari ini naiknya 30. Sedangkan ini naiknya 10. Iya kan? Iya. Nah maka yang besar tuh B. Kalau kita jawabnya secara logika berpikir. Tapi dikasih tahu yang B dalam menit, yang A dalam sekon. Saya pakai logika. 10 detik, ini ya, 10 nih, naik 10 dalam 5 menit, 5 detik, 5 sekon. Yang ini naik 30 dalam 15 menit. Lambat, apinya kecil lah ini. Naik 10 derajat dalam 5 detik. Yang ini naik 30 derajat yang B dalam 15 menit. Ya lambat. Kalau lambat naik suhunya berarti apinya kecil. Kalau cepat naik suhunya apinya besar. Itu aja. Nggak percaya coba aja. Satu di api kecil. Itu Ibu. Panci Ibu isi air. Satu lagi panci Ibu sama airnya isi besar. Apinya besar. Udah pastilah yang cepat mendidih itu api besar. Mau nggak mau itu. Nah, mau nggak mau. Makanya saya bilang yang waktunya sekon itu namanya kalornya lebih besar. Maka jawaban di sini adalah kalor A lebih besar daripada kalor B. Oke, paham Bapak Ibu ya? Paham. Pak Amir, mau tanya Pak Amir. Silakan Pak. 1 sekon itu berapa menit Pak Amir? 1 sekon adalah 1/60 menit. Per 60 menit? 1/60 menit, iya. 1/60. Iya, cepat sekali itu Pak. 1/60 menit. Maaf Pak, bisa diulangi lagi, saya masih kurang paham Pak. Detik ya Pak. Iya, sekon itu detik, benar. Oke, saya ulangin Bapak Ibu. Gini aja saya ulangin ya. Yang ini yang A waktunya detik, yang B waktunya menit. Dah. Ibu masak nasi nih, masak nasi pula. Masak air. Ya. Kira-kira Bu ya, kira-kira. Wah ini Pancinya Pak Amir mau ngerumput dulu. Iya, Udah silakan Pak ya. Saya pun tahu yang ada kepentingan, silakan izin ya. Oke, ini Pak Bu, ini A, ini B. Airnya sama isinya. Pahamin Bapak Ibu ya. Ibu ini kasih bicara begini. A itu cepat mendidih, B lama. Kira-kira api mana yang besar? A apa B? A. A, sudah beres. Beres. Berarti kalau waktunya lebih cepat mendidih, cepat naik suhunya, maka itu kalorinya lebih besar. Jawaban di sini 1 dalam detik. Naiknya 10 nih dari ini, dari 0 naik ke 10. Naik 10 dalam waktu 5 detik. 5 detik, 5 sekon. Yang ini naiknya dari 0 ke 30 dalam waktunya itu 15 menit.
Kira-kira yang mana kalor lebih besar? Yang 5 detik lah. Dia butuhnya cuman dikit. Naik 30. Di sini dia naik 30 dalam waktu 15 detik. Bener nggak? Betul. Betul. Ya udah, yang satu 30 15 menit, yang Iya. satu naik 30 15 detik. Dalam Kira-kira detik, iya. apinya mana yang besar? Yang 30, iya yang A. Makanya jawaban ini kalor A lebih besar A, daripada kalor A. B. Kalor Bisa B. dipahami, Bu? Paham. Aman ya? Aman. Nah, Pak, maaf Pak, satu Pak. Yang konduktivitas hampir sama dengan ini Pak. iya. Konduktivitas, sabar. Kita ke atas berarti. Sabar, saya akan jelaskan semua. Oke, ini kan, Bu? Ya kan, Bu? Ini kan, Bu? Iya, soal ini kemarin. Nah, ini, Bu. Ini soal Latihan soal baru. Latihan soal baru. Iya, soalnya ini Bu ya, soalnya nih ya. Nih soalnya nih. Nah nih. Bahan bakar agar minimum. Nah nih ya, kita baca soalnya. Jika kamu masak 1 kilo air menggunakan panci, maka bahan bakar yang kamu gunakan agar bahan bakarnya minimum. Ya. Kita pakai logika aja, Bu. Kita pakai logika. Masanya sama-sama 1 kilo. Ya, 1 kilo. 1 kilo dalam panci aluminium, dalam panci A, dalam panci B, dalam panci C, dalam panci D, dalam panci E. Kira-kira yang bahan bakarnya lama habis itu panci yang mana? Ya timah lah, yang paling tinggi. Timah pula nih. Tembaga nih Bu, salah jawabannya. 401. Tembaga nih ya, jawabannya tembaga nih. Ya. Tembaga, kenapa tembaga jawabannya? Karena konduktivitasnya besar. Ketika konduktivitasnya besar, maka ini cepat mengantarkan panas. Ya, bahan bakarnya jadi lebih hemat. Kan gitu. Bisa dipahamin ya? Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahamin. Contoh soal yang lain ini ya. Yang manakah laju paling besar? Berarti konduktivitasnya paling besar. Jawabannya cuma nomor 1 sama nomor 4. Ya. Artinya di sini cari yang luas lebih besar. Kan paling cepat nih, berarti cari luas paling besar. Jawabannya adalah yang 4D. Ya. Jadi kalau ada 2 dibandingkan seperti ini, cari konduktivitas paling besar, luasnya paling besar. Jawabannya yang D. Oke. Gampang Pak Ibu ya. Nah, yang ini soal yang ini ya, yang ini. Soal UP-nya. Tembaga 385. Urutkan Bu, yang mana lebih besar ini? Tembaga dulu ya, tembaga. Setelah itu namanya Kuningan. Pamir, izin dulu Pamir. Ya, apa? Izin dulu apa, Pak? Ini yang belum paham aja, Pak. Besi, baja, timbal. Silakan ya yang belum paham, silakan tanya ya. Saya akan. Berarti tembaga lebih baik daripada kuningan, kuningan lebih baik daripada besi, besi lebih baik daripada baja, baja lebih baik daripada timbal. Ini semua adalah konduktor. Nomor 1 salah, timbal adalah isolator. Manalah pernah ada logam itu isolator? Nomor 1 salah. Yang ada satunya salah, maka A salah, B salah. Ya, bisa dipahamin ya Bapak Ibu. Oke. IPA 4. Oke nih ya, IPA 4 yang mau ulang IPA 4 ya. Kemampuan mengantar panas kuningan lebih baik dari besi, benar. Dan kurang baik dari tembaga, benar. Maka nomor 2 benar. Yang ada 2-nya benar, maka yang E salah. 3, tembaga merupakan konduktor paling baik dibanding timbal kuningan. Tembaga lebih baik, oh ya benar ya. Yang ada 3-nya benar. Maka jawabannya mau nggak mau yang D. Yang 4, besi kurang baik dibanding timbal. Enggak, besi itu lebih baik dibanding timbal. Jawabannya adalah yang dodol. 2 dan 3, silakan dipahami. Jadi Pak, kalau laju konduktivitas itu kita mesti urutkan dulu ya Pak? Ya, gini Bu, urutkan dari data ini Bu. Data ini, yang mana paling besar? Ya, berarti berdasarkan datanya yang paling Iya, benar. Oh, dilihat dari data itu mana yang terbesar ya? Berarti. Iya, yang terbesar maka konduktivitasnya paling tinggi, tembaga berarti. Ya benar kan? Iya. Oke, paham apa Ibu? Paham. Oke, mana lagi? Ini udah saya uruskan semua. Hubungan dengan suhu apa? Semakin besar ini dia soalnya. Semakin besar suhu, maka semakin semakin besar laju konduktivitas. Ini ya. Perhatikan faktor-faktornya. Logam pengantar panjang, logam pengantar pendek, logam konduktor
konduktivitasnya besar, konduktivitas normalnya kecil, pengantarnya diameter besar. Kalau diameter berarti luas, Bu ya. Bahasa diameter itu luas. Luas besar, luasnya kecil. Ingat cara ini konduktivitas tercepat dipengaruhi yang pertama namanya jenis logam atau besarnya konduktivitas bahan. Konduktivitas bahan. Semakin cepat konduktivitas, maka ini makin besar konduktivitasnya. Yang kedua adalah luas. Luas semakin besar, maka makin cepat. Yang ketiga adalah perubahan suhu. Perubahan suhu makin besar, maka konduktivitas makin cepat. Oke. Yang keempat, konduktivitas tercepat itu adalah panjangnya pendek. Logam pengantar pendek. Ya, logam pengantarnya pendek, bukan panjang, pendek. Logamnya pendek. Berarti cara menghafal ini adalah ketika konduktivitas lajunya tercepat, cari aja panjang yang pendek atau logam dengan yang pendek. Mana yang pendek? Nomor 2. Nomor 2 jawabannya. Selainnya besar. Nomor 2. Cari dulu yang pendek. Nomor 2, maka yang lainnya besar. 3 dan 5. Bisa dipahami Bapak Ibu cara ngapalnya? Konduktivitas itu besar atau makin cepat, cari yang pendek. Selainnya besar. Oke? Paham Bapak Ibu ya? Sudah ya? Udah paham ya? Udah Pak, udah Pak. Saya Ya. makanya nengok catatan ini kok ada tanda panah itunya. Itu yang saya bingung Iya, kemarin tanda itu. panahnya itu. Konduktivitas tercepat, berarti Pak, cari mau yang tanya pendek. dulu, Pak. Paham Bapak Ibu ya? Ya, udah, Pak. Oke ya. Pak, makasih banyak Ada Pak. lagi? Ada lagi? Saya mau tanya dulu, Pak. Kalau soal PKN nanti tuh ada nggak masuk masalah pasal-pasal? Enggak ada. Saya kasih tahu, Bu. Ibu udah baca modul belum sih? Saya ini kadang-kadang dikasih modul catatan nggak dibaca. Pencernaan nanti IPA 5. Oke, Ibu yang saya tadi yang tanya, Pak, pasal-pasal masuk nggak, Pak? Saya kasih tahu dulu. Saya bikin dulu nih. PPKN, Bu ya. PKN, mana PKN? Itu nggak ada masuk loh, Bu. Paham, Pak. Nggak ada masuk pasal-pasal nih PKN. Yang masuk HAM, Bu. Yusik, Polweg, gampang sekali nih ya. Nggak masuk, Bu ya. Tidak masuk, Bu ya. Pasal-pasal ya. Pak, berarti yang Pak Banyak nanya, HAM, Pak. Pak yang masuk, Pak. PKM banyak HAM yang masuk. Banyak Pak HAM. nanya, Pak. Iya, banyak Silakan HAM. nanya. Pak, berarti butir-butir Pancasila tidak masuk juga ya, Pak ya? Nggak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Berarti sesuai kisi-kisi dari Pak Amir Iya, semua ya. benar Sip. sekali, benar Ya, Pak. sekali. Saya kasih modul itu dipahamin. Bukan modulnya, Bu. Iya, contoh Ayo. interpretasi apa, Pak? Ya, Ibu cerita ke orang-orang sudah, beres. Mm-mm. Oke, bisa dipahamin ya? Udah ya? Bisa, Ya, Pak. Pak. Bisa, Siap. bisa, Pak. Kurang, Siap. saya minta maaf. Nanti latihannya dulu, Pak. Videonya ya, Pak. Iya, nanti kirim. Latihannya ada. Oke. Saya akhiri. Oke. Assalamualaikum Makasih, Pak. Makasih, Pak Amir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Keluar. wabarakatuh.